Kalian pikir bisa mengelabui aku dengan ilusi ini? Aku tahu kalian ada di sana. Di sebuah masa ketika manusia mulai melupakan dunia gaib, seorang pendekar pengembara bernama Jaka Sembung berjalan tanpa tujuan di hutan tua yang jarang dijamah manusia. Ia bukan sedang mengejar musuh atau mencari pertarungan, melainkan mencari jawaban atas sebuah mimpi aneh yang terus menghantuinya selama berhari-hari. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berjubah hitam berdiri di tengah lautan api sambil memanggil namanya. Wanita itu adalah Dewi Magi. Namun berbeda dengan cerita yang beredar, Dewi Magi tidak langsung menyerang desa atau kerajaan. Ia justru menciptakan sebuah wilayah misterius di tengah hutan yang disebut Lembah Waktu Mati. Tempat di mana waktu berjalan lambat dan siapapun yang masuk bisa melihat masa lalunya sendiri. Suatu malam, Jaka Sembung akhirnya menemukan lembah itu. Udara terasa dingin dan sunyi. Pohon-pohon berdiri seperti patung, bahkan suara angin seakan berhenti. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul Dewi Magi. "Jadi kau datang juga," katanya dengan tenang. Aneh sekali, tidak ada kemarahan di wajahnya. Jaka Sembung bersiap menyerang, tetapi Dewi Magi mengangkat tangannya menghentikan gerakan itu. "Aku tidak memanggilmu untuk bertarung," ucapnya. Kalimat itu membuat Jaka Sembung terdiam. Dewi Magi kemudian menunjukkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Jaka Sembung. Dengan sihirnya, ia membuka bayangan masa lalu. Di dalam kabut muncul gambaran peristiwa lama, sebuah desa terbakar, para pendekar saling membunuh, dan seorang wanita muda yang kehilangan seluruh keluarganya. Wanita itu adalah Dewi Magi sebelum ia menjadi penyihir. Ia tidak menjadi jahat karena ambisi, tetapi karena ingin menghentikan manusia saling membunuh demi kekuasaan. Karena itu ia menciptakan Lembah Waktu Mati. Siapapun yang masuk akan dipaksa melihat kesalahan mereka sendiri. "Manusia tidak pernah belajar," kata Dewi Magi lirih. "Karena itu aku membuat tempat ini." Namun, cara itu justru membuat banyak orang kehilangan akal ketika melihat masa lalu mereka. Jaka Sembung akhirnya mengerti. Dewi Magi bukan sekadar musuh, ia adalah seseorang yang kehilangan harapan pada manusia. Tetapi Jaka Sembung berkata pelan, memaksa manusia melihat masa lalunya bukan berarti menyembuhkan mereka. Kata-kata itu membuat Dewi Magi marah. "Kalau begitu buktikan padaku," teriaknya. Akhirnya pertarungan tidak terhindarkan. Namun pertarungan itu aneh. Setiap kali mereka saling menyerang, ruang di sekitar mereka berubah. Kadang mereka berada di masa lalu, kadang di masa depan, kadang di tempat yang bahkan belum pernah ada. Sihir Dewi Magi mengendalikan waktu. Jaka Sembung tidak bisa menang dengan kekuatan biasa. Ia kemudian menyadari sesuatu. Selama Dewi Magi masih dipenuhi amarah masa lalu, sihirnya tidak akan pernah berhenti. Alih-alih menyerang, Jaka Sembung justru menurunkan tangannya. Ia berhenti bertarung. Dewi Magi terkejut. "Kenapa kau berhenti?" Jaka Sembung menjawab, "Karena ini bukan pertarungan yang harus dimenangkan dengan pukulan." Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Dewi Magi ragu. Sihir yang mengelilingi lembah mulai melemah. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini ia bukan menghukum manusia, ia sebenarnya sedang menghukum dirinya sendiri yang tidak mampu melupakan masa lalu. Kabut hitam perlahan menghilang. Lembah Waktu Mati runtuh seperti mimpi yang berakhir. Dewi Magi berdiri diam memandang langit yang akhirnya cerah. "Aku kalah, bukan oleh kekuatanmu," katanya, "tetapi oleh kenyataan." Jaka Sembung tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan meninggalkan lembah yang kini kembali menjadi hutan biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dewi Magi setelah itu. Sebagian orang mengatakan ia menghilang, sebagian lagi mengatakan ia masih hidup di suatu tempat menjaga keseimbangan dunia gaib. Sementara itu, Jaka Sembung kembali menjadi pengembara. Bukan hanya melawan musuh dengan kekuatan, tetapi juga melawan kegelapan yang ada di hati manusia.